زماني شيخنا الله ربي ارحم ربي روحنا يا ربنا محمد وعلى آله قدر لا إله إلا الله واغننا واحفظنا ووفقنا لما ترضى واصرف عنا سوءا وارض عن الحسنين وحنتي خير الأنام وعن سائر آله وصحبه الكرام وادخلنا جنة دار السلام يا حي يا حي يا قيوم يا الله اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ونعوذ بك من أحوال أهلنا اللهم اجعل اجتماعنا بهذا المجلس اجتماعنا برحمتك والمغفرة واجعلنا بعد اقترابنا بهذا المجلس اقترابنا برحمتك والمغفرة والإسماء والحمد لله رب العالمين. Segala puji milik Allah al-Muttasifu bisifatil kamaliyah, yang mana Allah memiliki sifat kesempurnaan, munazzahun an kulli naqsin, jauh daripada sifat kekurangan. Rahmat beserta salam semoga Allah tambahkan kepada Paduka Alam Nabi besar Muhammad SAW, kepada segenap keluarga dan para sahabatnya, dan kepada segenap umatnya. Wa khususnya rahmat dan salam semoga Allah tambahkan kepada kita semua yang alhamdulillah pada malam ini kita telah kumpul dalam acara taklimun ta'alim, yang mana Rasul mengatakan afdhalul ibadah thalabatul ilmi, utamanya ibadah itu mencari ilmu. Karena sholat tanpa ilmu diterima ditolak. Sholatnya oleh Allah, puasa tanpa ilmu ditolak, amalan sunnah tanpa ilmu ditolak. Maka mencari ilmu adalah ibadah yang paling besar-besarnya. Ibadah cuma bawaannya naudzubillah malasnya luar biasa. Sekalinya berangkat ke majlis taklim, di situ setan sudah mulai memburu. Ada setan yang bernama Matruk dan Kahil. Kahil memasang celah mata, Matruk yaitu menggunakan palu gada yang berujung nunduk tidur. Wabil hormat khususon kepada ustadz-ustadz muda ya Ananda, Fajar dan Teji, semoga diberikan ilmu yang manfaat untuk dan diberikan keberkatan rezeki. Wabil hormat kepada para ustadz-ustadz yang sepuh yang ada di tempat ini, wabil khusus kepada Ustadz Mian Suherman, semoga diberikan kesehatan dan dijauhkan dari bala. Dan pada segenap muslimin yang telah hadir di majlis ini, Allah biduli haidin bidarain amin summa amin. Paslon bermula, yaitu ini satu pasal. I'lam anna dzikra mahbubun bidamil ahwal. Ketahuilah oleh kamu, sesungguhnya zikir itu dicintai dalam setiap aktivitas. Wa yukrahu nadhkuru min hakuna tarfan isyaratan, dan aku di sini akan menceritakan zikir dalam ujungnya dan isyarat. Wamin zalika annahu yukrahu dzikru ala julus ala qadhil hajat, dan dari sebagian zikir yang dimakruhkan yaitu zikir pada waktu duduk ala qadhil hajati, di kamar mandi akan buang hajat besar, makruh. Wa bi halatil jima', dan dimakruhkan zikir pada waktu kita sedang berhubungan badan dengan makruh. Wa fi halati khutbati liman sami as-sawatal khatib, dan dimakruhkan zikir ketika imam sedang khutbah Jumat, dia pegang tasbih. Imam sedang khutbah, makruh zikir. Diganjar enggak? Diganjar. Imam sedang khutbah, makmum malah zikir, makruh. Artinya makruh segat disimpang ya menurut ahli sholat. Orang yang dibenci
pekerjaan yang dibenci oleh Allah. Nah, mendengarkan khutbah itu wajib, zikir sun. Wa idza taradal wajibu wa sunnah budimal wajib ala sunnah, bila mana berlawanan wajib dan sunnah dahulukan sunnah, dahulukan wajib, tinggalkan sunnah. Imam sedang khutbah, lepas tasbih, dengarkan khutbah. Wa fil qiyami bis shalat, dan berdiri akan menuju sholat. Pas bangun, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tentang alit itu. Sholi fadl Allahu akbar. Ada tempatnya. Baliyastalqilu bil qiraat. Sebaliknya, dia sibuk dengan zikir sambil berdiri sholat. Mana lagi zikir yang dimakruhkan wa fi halatin nu'as, dalam posisi sedang antuk. Tasbih pegangan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ciu suaranya hilang. Dan tasbihnya jatuh. Kalau dia sadar, berapa ya? Ingin siapa lu? Dan tasbihnya bukan dikit gitu. Wala yukrahu fi tariqi, dan tidak dimakruhkan zikir di perjalanan. Gitu. Malah yang dimakruhkan baca Al-Qur'an. Zikir di perjalanan sambil jalan kaki. Zikir hati, zikir qalbi, atau zikir lisan. Karena jelas ayatnya ada ya. Di perjalanan zikir, sambil bawa mobil, sambil bawa motor, tetap hatinya menyebut Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Gitu. Al-muradu minad dzikri hudurul qalbi, yang dimaksud dari zikir ini adalah menghadirkan hati. Fayam bagi ayakuna wal maksudu zaki, maka penting keadaan yang dimaksud oleh yang zikir fayahrusu ala tahsilihi, yaitu menghasilkan makna di wa yudabiru ma yadhkuru, dan tadabbur terhadap apa yang dia zikirkan. Wa yataqilu manaha maknahu, dan maknanya dimasukkan ke dalam akal. Fatadbiru bil dzikri maktubun kama huwal maktub bil qiraat li istirahihima. Tadabbur dalam zikir itu sangat diharuskan, sebagaimana tadabbur kita sedang tadarus Al-Qur'an, tadabbur makna. Walihaza kana madhabu sahihul muhtar istibaban madad dzakir. Nah, perhatikan. Dan karena ini keadaan madhab yang sahih, al-mukhtaru, madhab yang terpilih, istihbabu maddi zakiri, disunahkan memanjangkan orang yang zikir qaula la ilaha illallah terhadap ucapan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bisa diwasal, la ilaha illallah. Wa aqwalu salat wa imadul khalaf bihadzal masyhur. Dalam perihal ini ulama salaf dan khalaf sudah masyhur zikir harus dipanjangkan. Bagaimana kalau gini? La illallah, la illallah, itu melanggar peraturan ulama salaf madhab yang sahih.
Yang bagi liman kana lahu wajibatun minal dzikri, penting kepada orang yang melaksanakan wajibah. Dalam thariqah ada wajibah. Semua thariqah punya wajibah. Rutinan zikir. Fi waqti minal lailin aw naharin, di waktu malam atau zikir siang. Aw akibat sholat, atau wajibah setelah sholat. Aw halati minal ahwalil fatatu, atau melaksanakan, yaitu pelaksanaan mengkodok zikir yang tertinggal fatatu di sini. Waqat sabata fi sahih Muslim, dan telah ditetapkan dalam hadis Sahih Muslim an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man nama ala hisbi aw an sayyidin minhu faqahu baina salatil fajri wa salatil zuhri, kana lahu ka'annama qara'ahu minal lail. Siapa saja orang yang tidur di hamparan atau tidur di atas sesuatu, faqara'ahu ma baina sholatil fajri wa sholatil zuhri, maka dia membaca amalan zikir di antara waktu sholat fajar dan sholat zuhur. Jam berapa? Waktu fajar dan zuhur jam 11. Ya, kalau kita tidak tidur kayak lulah, malamnya cukup 8 jam, karena jam 11 sebenarnya sunnah tidur. Dan habis subuh tidur, jam 11 disunahkan tidur naumu kailullah, karena tidur itu sehari semalam harus mencukupi 8 jam, malam 7 jam, siang 1 jam. Ambil waktu jam 10. Jam 10 ya wajibah zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kana lahu kana maqra'ahu minal lail, maka ganjarannya bagaikan zikir semalam suntuk. Ada di sini yang buat zikir semalam suntuk, dari habis bisa sampai datang waktu subuh. Daripada pada zikir malah molor sampai dulu gitu. Ya. Kalau kita zikir jam 10 siang, maka pahalanya seperti zikir semalam suntuk. Sampai jam 11, setelah jam 11 ambil bantal, tidur, bangun jam 2 Nah, ini kan kerjaan orang tua, kalau yang muda kan kerja, kalau yang tua mau belajar. Kerjaan. Minha idza sulima alaihi raddu salam suma'ada ila dzikri. Dari sebagian zikir itu adalah bila mana ada yang mengucapkan salam, maka zikir ditunda, jawab dulu salam. Assalamualaikum ya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Terus zikir dilanjut. Seandainya tidak dijawab salam, aku dosa. Itu karena menjawab salam wajib. Zikir sunat. Kedua, wakada idza aswasa indahu adisun samatu summa ada ila dzikri. Begitu pula bila mana ada orang di samping kita, dia bersin, dia mengucapkan alhamdulillah, kita hentikan zikir, menjawab ya kamu kau. Karena
diharuskan menjawab orang yang bersih. Kalau orangnya sedang kena COVID, syafaqallah. Syafaqallah. Kalau musim COVID, syafaqallah. Wa kadza idza sami'a al-khatib. Begitu pula zikir harus ditunda dikala kita sedang mendengarkan khutbah, maupun itu khutbah Jumat atau khutbah Idul Fitri atau Idul Adha. Kan? Maka penting di sini cari ilmunya. Ini zikir penyesuaiannya. Kalau lagi khutbah tunda. Dengan imam sedang khutbah, alhamdulillahilladzi ja'ala yauma jum'ati min afdali ayyam wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ini malah ya Allah ini orang ini mendengar khutbah wajib tunda dulu. Pentingnya seorang guru memberikan materi ilmu kepada murid begitu. Wa kadza idza sami'ul mu'adzinu ajabah di kalimatil adzan wal iqamah. Begitu pula harus dihentikan zikir ketika terdengar kumandang adzan dan qomat, karena diwajibkan menjawab adzan dan qomat. Jangan orang lagi adzan Allahu akbar Allahu akbar itu tesnya hentikan. Allahu akbar Allahu akbar, hentikan. Sumada'a ila dzikri, suma'ada ila dzikri, setelahnya baru balik dzikir. Wa kata idza ra'a munkaran azalahu. Begitu pula pas dia lihat munkar, lagi jalan ada orang yang lagi gaplek di pos ronda atau lagi jual sambung ayam, hentikan, amar ma'ruf dulu, hajar dia, azalahu, hentikan zikirnya. Karena zikir yang lebih besar adalah nahi munkar. Ini mah ya lewat aja lah, ya itu. Dengan yang dibaca la ilaha illallah dengan mengusir orang gaplek di pos ronda lebih gede itu pahalanya. Itu. Jawabannya kan iman ada 3, iman yang terakhir aja ingkar di hati, ya memang berangan. Takut. Au ma'rufan arsadu ilaiha, datangi yang bergaplek. Walaupun nggak pakai duit, tetap dosanya sebelum menyembah berhala. Ayo bubar. Beri nasihat. Itu. Lu gak boleh ngapain? Pada gampang. Kurang satu, gue ikutan. Beri pandangan, beri nasihat. Setelah begitu, semua ada ila dzikri, kembali sampai jalan la ilaha illallah. Setelah kita nahi munkar. Kalau kita lewat aja zikirnya terus tayus, alam tuh orang masuk surga. Yang kan halal, yang ada masuk nyium surga aja kagak akan, karena lihat munkar dibiarkan. Wa kadza idza ghalabahun nu'as aw nahwi. Begitu pula bila mana kita sangat ngantuk yang luar biasa, ngantuk lagi zikir udah datang ngantuk, tunda. Zikirnya jangan hilang. Kalau ngantuk sudah hilang, maka dilanjut lagi. Karena kita diaji jadi pendengar kagak beli kitab. Kiai mau beli kitab, kudu mikir. I'lam anal azkaro masru'ata fi sholati wal beriha. Ketahuilah oleh kamu, bahkan zikir itu sudah umum, sudah bergelar itu di dalam sholat dan luar sholat. Wajibatun kana atau mustahabatun, setelah sholat wajib atau sholat sunnah. Labi hasbi syai'in minha, sudah tidak dihitung-hitung. Wa ya'tadu bihi hatta talafadhu bihi isu sama nafsah, dan sudah terbiasa dan zikir suka diucapkan. Kalau zikir sendiri isu yasma'un nafsah, sekira-kira terdengar oleh diri sendiri. La ilaha
illallah, la ilaha illallah. Yasma'an nafsa, cukup terdengar oleh diri sendiri. Izakan asohi usami, sekalipun dia pendengarannya normal. Ataupun budak, gua kalau kagak dikencengin diri gua aja kagak denger apa zikir gua ya. Oh, semua orang teriak-teriak gimana? Teriak tuh, Allah, zikir kenceng amat. Gua budak, kenapa? Suara sendiri aja kagak denger. Walaupun budak, cukup direndahkan suara zikir. Iklam anahu qad sona fal jama'ata fi amal yaumin walailatin minal a'imah. Sesungguhnya zikir itu sudah dibiasakan oleh para imam-imam terdahulu dilakukan siang atau malam. Dalam beberapa hadis daripada Al-Imam Abdurrahman An-Nasa'i, itu amali yaumi walailah, zikir dilakukan siang dan malam itu. Dan begitu juga imam-imam lain membahas dalam hadis-hadis lain, contoh Imam Bukhari, Muslim, Sunan Abi Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, begitu juga kitab Muwatta Imam Malik, Musnad Imam Ahmad, semuanya menceritakan tentang keutamaan zikir dan tata cara zikir yang sebagaimana dilakukan oleh imam-imam terdahulu. Nah, kemudian secara singkat, wa'lam anna sunan Abi Daud bin Aksari man anqala minhu ruwayana annahu qala zukirtu kitab sahih ma yaslubihu yuqaribuhu wa ma kana bihi daful syadid. Dan di sini diterangkan dalam Sunan Abu Daud yang lebih banyak ditukil oleh ulama-ulama dan disebutkan dalam kitab-kitab sahih, wa ma kana bihi dhaifun, dan hadisnya pun tidak dhaif tentang keistimewaan zikir. Al-Quran pun membahasnya, wala dzikrullahi akbar, pasti zikir kepada Allah yang maha besar. Dan surat-surat lain yusabihul laila wan nahar, surat lain pun mengatakan bertasbihlah siang dan malam. Begitu pula zikir dilakukan siang dan malam. Ruwaina bi sahih imami muhaddisaini Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah al-Bukhari al-Ja'fi, diriwayatkan dalam kitab karangan Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah al-Bukhari al-Ja'fi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nama lengkapnya Abdullah bin Sakhar. Abu Hurairah karena dia adalah orang hobi memelihara kucing, kalau sekarang komunitas kucing. Dalam hadis ini diterangkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatani khafifatani ala lisani saqilaini bil mizan. Dua kalimat yang enteng dua-duanya ala lisani, dibaca di lisan, saqilatani fil mizan, tapi berat terhadap timbangan habibatani ila rahman, dan dua-duanya paling dicintai disukai oleh Allah yang memiliki sifat asli. Mana kalimat yang Allah sukai? Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Tasbih subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Hadisnya sahih Imam Bukhari.
melakukannya. Itu yang tadi dikatakan bertasbih siang atau malam dalam Al-Quran itu pagi atau sore. Karena ibadah kita ini tingkatnya yang disebut bukan tingkat rohani, tapi tingkat rohbani, harus diiming-imingi ganjaran baru semangat. Kalau rohbani seperti para wali enggak melihat ganjaran. Contoh Syekh Abdul Qadir Jailani enggak lihat ganjaran. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, kata Imam Ghazali, neraka makhluk, surga makhluk, ngapain saya berharap kepada saya ibadah karena Allah, bukan karena berharap kepada makhluk, karena neraka surga itu gitu. Kalau rohbani tingkatannya, kalau kita mau rohbani, kalau sama kiai belum dicek ganjarannya mesti nyusul nanya. Jadi ganjarannya apa? Masuk surga apa gimana? Wih, kecil banget. Udah diceritain ganjarannya burus banget. Itu tingkat rohbani, tapi bagus tingkat rohbani juga daripada tidak. Gitu. Tingkat rohbani. Warwaina bi Sahih Muslim an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbiruka bi habil kalami ila Allah ta'ala, inna habal kalami ila Allah subhanallahi wa bihamdihi. Wa bi riwayatin su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayil kalam afdalu, qala masdaqallahu li malaikati aw li abdihi subhanallahi wa bihamdihi. Kata Imam Nawawi, telah diriwayatkan kami dari hadis sahih Bukhari dan Muslim, riwayat hadis daripada Abi Dzar Al-Ghifari. Imam Nawawi pengarang kitab Azkar wafat di usia 25 tahun. Makamnya di Damaskus, Syria. 4 tahun yang lalu makamnya diledakkan oleh ISIS laknatullah. Dan aneh, jasad Imam Nawawi utuh. Akhirnya dikuburkan. Wafat di usia 25 tahun karena Imam Nawawi tidak diberi syahwat kepada wanita dunia. Kalau kita mau dicari syahwat wanita dunia, ya ampun. Karena ketika Imam Nawawi sedang mengarang salah satu kitab Riyadhus Shalihin, tiba-tiba Allah mewujudkan bidadari di hadapan matanya. Bidadari cantiknya kan Masya Allah. Saking terpesonanya melihat kecantikan bidadari sampai mati syahwat kepada wanita dunia. Begitu aja kalau misalnya lihat bidadari bisa mati sama dunia, langsung minta mati sama Allah, nyusul sama itu. 25 tahun beliau wafat. Gitu. Kitab yang terakhir dikarang oleh beliau malah belum selesai gitu ya. Kitab Syarah Muhadzab gitu ya. Syarah Muhadzab 40 jilid, ada yang 25 jilid, ada yang 30, tergantung tebal tipisnya, tergantung percetakan gitu. Kalau ada sekarang Syarah Muhadzab jatuh di angka 4.500.000 satu set. Tafsir Qurtubi aja udah 5 juta itu buat Darul Qadar. Tafsir Qurtubi 21 jilid. Aku akan mengabarkan kepadamu, Rasulullah kepada Abi Dzar Al-Ghifari, ya habil kalami ilallah, dengan ucapan yang paling disukai oleh Allah. Inna habal kalami ilallah, ucapan yang Allah sukai adalah subhanallahi wa bihamdihi. Wa bi riwayatin, dalam riwayat lain dibahas su'ilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanya Rasulullah, jadi naik
naibul fa'il daripada su'ilah. Karena su'ilah kalimat fi'il madi bina majhul duma awaluhu wa kusiro ma qabla akhirih, didopahkan kalimat awalnya, dikasrohkan kalimat sebelum akhir. Duma awaluhu wa kusiro ma qabla akhirih. Ditanya Rasulullah SAW, ayul kalam abdul, ayul kalami abdul, bahasa mana yang lebih utama? Qala, Rasul menjawab, mastaqallahu li malaikatihi wa li amrihi, sesuatu yang telah Allah pilih untuk malaikatnya dan untuk hamba-hamba Allah yang ada di muka bumi. Kalimat pilihan Allah itu adalah subhanallahi wa bihamdihi. Maka disunatkan ke kita tatkala kita menggotong jenazah sampai kubur, jangan henti membaca subhanallah. Jangan henti, disunahkan itu membaca subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi sampai makan. Gitu. Jenazah dibawa di dalam ambulan, baca dalam ambulan sampai turun ambulan, sampai diturunkan ke dalam yang lain. Dalam hadis Sahih Muslim juga diterangkan, ahabul kalam ilallahi ta'ala arba'un, paling disukai ucapan di sisi Allah adalah 4. 1 kalimat subhanallah, 2 kalimat walhamdulillah, 3 kalimat wala ilaha illallah, 4 wallahu akbar. La yazuruka bi'ayhinna pada, maka tidak akan bisa memberikan kemudaratan kepada kamu bila mana kamu mengawali setiap aktivitas dengan mengucapkan subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan diriwayatkan, kami meriwayatkan, kata Imam Nawawi di Sahih Muslim, dalam Sahih Muslim, an Abi Malik al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala, dari Abi Malik al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru syatrul iman. Telah bersabda Rasul, bersuci itu adalah cabang daripada iman. Satu riwayat mengatakan an-nazafatu minal iman, cabang daripada iman itu adalah bersuci. Walhamdulillahi tamla'u mizan, kalimat alhamdulillah akan memenuhi timbangan amal di hari kiamat. Subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani, kalimat subhanallah walhamdulillah itu pun akan memenuhi timbangan amal. Tamla'u ma baina sama'i wal ardi, atau memenuhi antara langit dan bumi. Kalimatnya samawati, kalimat isim jamak muannasa samawati. Wal ardi, kenapa enggak wal ardi? Harusnya wal ardi, jadi itu samawati. Dalam Al-Quran pun lillahi sama'u lillahi mulkus samawati wal ardi. Saya bertanya-tanya, kenapa Allah berfirman begitu ya, samawati ya wal ardina, cukup wal ardi. Pas dilihat dalam ilmu ma'ani, ternyata Allah menciptakan langit itu ada celah. Jadi langit itu bagaikan tumpukan mangkok, di bawah kecil numpuk lagi, numpuk kecil deh. Jadi di sampingnya ada celah. Jadi disebut 7 lapis lah. Maka kalimatnya samawati. Kenapa enggak wal ardina?
Allah yang menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Kok kalimatnya wal ardi? Saya berpikir dalam ilmu mantik, saya lihat, oh ternyata Allah menciptakan bumi itu tidak ada celah padanya. Kayak dua lapis, maka oleh Allah dihitung satu. Jadi kalimat arti, kalimat isi mufrad, nggak jamak. Oh gitu. Makanya mengartikan Al-Quran nggak mudah. Gitu. Susah ngaco gitu. Dan ayat lain mengatakan innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah amat menyukai orang-orang yang tobat, bersuci daripada dosa. Jangan putus karena banyak dosa. Di kitab ini diterangkan dalam syarah yang sudah terlewati. Jika orang mengucapkan la ilaha illallah, la-nya 2 mad. Berarti mad tabi'i 2 harakat. Karena ilmu bacaan harus memakai ilmu malam yuwajid wa malam yujawid asimun lahu. Orang yang membaca tasbih zikir tanpa tajwid, apalagi Al-Quran, dosa. Maka la 2 harakat, illallahnya 3 harakat. Karena masuk dalam hadis man qala la ilaha illallah wa man duha hudiman arba'atu alafi minal kabair. Siapa saja orang yang membaca la ilaha illallah dipanjangkan. Caranya hitungannya ini harakatnya. Berarti buka tutup 1 harakat, buka tutup 1 harakat, jumlah 2 harakat. Ilallahnya diwajibkan di ujungnya 3 harakat. La ilaha illallah 3 harakat. Ini kitab sahih riwayat Imam Bukhari, tidak bisa dipungkiri lagi, tidak bisa ditentang. Maka akan dihancurkan oleh Allah dosa besar 4.000 jenis dosa besarnya. Kalau orang itu tidak punya dosa besar, 1 kali baca apa? Maka diampuni dosa besar kedua ibu bapaknya. Seandainya ibu bapaknya tidak punya dosa besar, diampuni dosa besar nenek kakeknya. Seandainya nenek kakeknya tidak punya dosa besar, diampuni dosa besar tetangganya, yang disebut syafaat dunia. Kalau bacanya gini, la ilaha illallah, la ilaha illallah, nggak tahu saya. Zikir haram mengadakan gerakan bila mana gerakan itu tidak diijazahkan kepada mursyidnya. Alif dari budal ajali. La ilaha illallah. La-nya 2 harakat. La ilaha illallah. 3 harakat. Langsung dibandingin jadi hak. Bagaimana kalau gini? La ilaha illallah. La ilaha illallah. 8 haknya dimatikan ilah, la ilaha illallah. Haram. Suka ada yang mikir la ilaha illallah, saking cepatnya la ilaha illallah, la ilaha illallah. La-nya berapa harakat? Masa zikir gitu? Pentingnya mursyid tarekat mengajarkan murid-muridnya itu cara baca zikir yang benar. Haram gerakan kalau tidak sesuai ajaran mursyid mereka. Ada yang ada yang sampai kayak orang gila banting-banting tasbih. Ada yang gitu. Ada. Wow. Eli bukan ya. Zikir itu kan Eli mengingat Allah. Itu jadi sinting. Ada yang gitu ada. 2 harakat. La ilaha illallah. Ujungnya 3 harakat. Ini hadis sahih. Hadis sahih. Maka penting seorang mursyid itu hafal 12 pan ilmu di luar kepala. Ada yang itu mursyid juga.
Ini jelas. Makanya penting. La yajuzu li ahadin ayaqdam ala falin, kata kaidah usul fikih, tidak boleh kepada seorang mendahulukan suatu pekerjaan hatta ya'lamu ilmah, sehingga dia harus tahu ilmunya dulu. Daripada kita mengeluarkan gerakan salah, mendingan tidak bergerak. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dua-dua aja, ngapain ngebut sih? Yang penting lainnya 2 harakat, ilallahnya 3 harakat. 1 kali baca dzikir diampuni 4.000 dosa bas. Kalau 2 kali, kalau 3 kali 12.000. Kalau kita tidak punya dosa besar, mana dosa besar? Zina, minum arak, ninggalin sholat, ninggalin puasa. Itu kerjaan kita di masa muda, kid. 40 ke bawah orang gelo. Gitu. Orang bego ditaji dari jati diri apa, kagak sholat ya dosa bas, kagak puasa dosa bas, minum arak dosa bas, zina dosa bas, besar. Gitu. Maka dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, iman arba'atu ala binar kabair, dihancurkan 1 kali dzikir 4.000 dosa besar. 2 kali 8.000, 3 kali. Kenapa doa kita tidak dikabul? Karena terhambat oleh dosa besar, dosa masalah lalu. Mulai akil balik usia 15 tahun ke atas. Dan udah kewajiban kita sholat, puasa, masuk warga, suruh sholat, melak-molok, ya Allah. Orang tua udah capek ngomong, betul itu betul. Semua manusia punya latar belakang. Ada yang baik, ada yang buruk. Saya dulu sholat di kebun dulu, apa saya dibayar rotan. Sholat muas di pantai gua ini. Allah Akbar. Kita berpikir dulu orang tua galak amat, orang kewajiban. 1 kali mengucapin la ilaha illallah, dipanjangkan lamnya 2 harakat, ilallahnya 3 harakat. Dihancurin dosa besar. 2 kali 8.000, 3 kali 12.000, kalau 4 kali 16.000 dosa besar. Kalau kita punya dosa besar, ibu bapak kita. Ibu bapak kita tidak punya, nenek kakek kita. Nenek kakek kita punya, dosa tetangga kita berapa? Ke barat rumah 40 rumah, ke timur 40, ke selatan 40, ke utara 40. Untuk banget jadi tetangga orang soleh. Jadi tetangga orang soleh yang sudah tinggi. Daripada gerakan salah, lebih baik tidak bergerak. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Hati-hati 3 harakat ujungnya. Ini sahih dalam hadis, sepakat ulama salaf. Itu sepakat ulama terdahulu. Gitu. Kalau dikira, tahu saya itu dari mana pasarnya. Wa yuhibbul mutatahhirin, membahas ayat tadi, Allah menyintai orang-orang yang taubat. Ini zikir yang dipanjangkan sudah masuk golongan orang-orang taubat. Karena dihantam 4.000 dosa besar. 4.000 macam memang dikit, banyak kan? Itu udah termasuk orang zikir, udah termasuk golongan orang taubat. Itu la ilaha illallah. Daripada 100 salah, lebih baik 1 benar. Karena masuk dalam hadis, man qala la ilallah, itu kholisan mukhlisan dakhala jannah. Orang yang membaca la ilallah ikhlas gitu, dan diikhlaskan, maka masuk surga jaminan. Daripada zikir 100 kagak benar, mendingan zikir 1 benar. Ikuti aturan ulama ahli qiraat, ahli tajwid, karena diterangkan dalam hukum bacaan ada hukum tajwid. Itu mencari ilmu tajwid itu fardu kifayah, tapi menggunakannya fardu ain. Itu ada orang baca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wa kabbukan wa sallukan. Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar.
Kalau mau diwasa-wasa, kalau subhanallah, nafas dulu, walhamdulillah, nafas dulu, lama-lama. Yang simpel subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Wasal-wasal. Tapi menggunakan ilmu tajwid tadi disebutkan berdoa. Bagaimana zikir yang tidak menggunakan ilmu tajwid? Oh, la illallah, la illallah, la ilaha illallah. Digunakan ilmu tajwid di situ. Kalau menurut saya pribadi tidak. La dua harkat, la satu harkat, la ilaha ujungnya tiga disertai dengan hati lama muda dihakim bil wujudi ilah. Lisan mengatakan la ilaha illallah. Kenapa zikir harus dipanjangkan wa maduha? Supaya makna zikirnya dapat diikuti oleh hati dan akal. Ajari Allah itu di situ. Maka dalam hati berikrar tiada Tuhan yang wajib disembah dengan sebenarnya melainkan Allah. Itu lama muda itu dihakim bil wujudi ilallah. La ilaha illallah. Jadi di situ bimana wujud, ada bimana ma'bud, tiada Tuhan yang wajib disembah melainkan Allah. Itu bimana ma'bud. Kalau yang pertama bimana wujud, tiada Tuhan yang wajib disembah melainkan wujud Allah. Itu di sini terbagi 4 makna, nggak saya bahas semua, 2 aja dulu. Gunakan di situ ilmu tajwid. Itu. Dan itu perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu hasinu aswatakum bil Quran, bi qiraatil Quran, bi tajwidil Quran. Hadis mengatakan demikian. Perbaiki surat kamu atau suara kamu, yaitu untuk membaca Al-Quran. Yang dimaksud di situ adalah makhraj huruf Quran yang disebut tajwid Quran mengkias. Maka ulama sepakat termasuk Imam Bukhari dan Muslim diharuskan memanjangkan kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah. Yang dimaksud dikir panjang, laknya 2 harkat, ilallahnya mata jim takhir 3 harkat. La awal mat tabi'i 2 harkat, ilallah mata jim takhir 3 harkat. La ilaha illallah. Itu apa rahasia dipanjangkan? Supaya makna wujud atau makna ma'bud hadir di dalam hati. Coba kalau ngebut la ilallah, la ilallah, apakah repot memahami zikir dalam hati dan akal? Repot. Coba kalau dipanjangkan la, karena la tiada Tuhan. Gimana ma'bud misal la ilaha illallah. Gimana ma'bud? Tiada Tuhan yang wajib disembah melainkan Allah. Gimana wujud? Tiada Tuhan yang wajib disembah wujud melainkan wujud Allah. Itu. Ya, saya bukan menyalahkan ibadah orang, melainkan saya melihat dari kitab hadis yang sifatnya sahih. Itu sekaligus ahli fikih pun mendukung terhadap kalimat-kalimat yang sahih. Jadi kembali kepada masalah zikir yang diharuskan, yang dimakruhkan ya jangan sampai kita zikir ketika imam sedang khutbah Jumat, karena ada larangan dalam Al-Quran. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Bila mana dibaca Al-Quran,
diamlah kalian dan dengarkan, karena di dalam khutbah Jumat ada ayat Al-Quran yang dibaca yang disebut wasiat dengan takwa. Khutbah Idul Fitri, Idul Adha, atau khutbah Jumat. Hati-hati. Yang kedua, tidak boleh dimakruhkan zikir pada waktu buang hajat, hajat kecil atau besar. Yang ketiga, tidak boleh di sini bukan hukum haram tapi hukum makruh zikir sambil hubungan seksual dengan istri. Terus akan bangkit menuju sholat, tidak boleh, makruh hukumnya. Terus tidak boleh zikir dalam posisi ngantuk, tidak bolehnya di sini bukan hukum haram tapi makruh. Dan tidak dimakruhkan zikir sambil jalan kaki, sambil jalan mau ke masjid dari rumah, zikir lisan atau zikir hati. La ilaha illallah, la ilaha illallah, sampai masjid dari rumah. Karena ada ayat ya mawwaqudahu ala junubi, zikir diperbolehkan sambil berdiri, sambil jalan, waquda, dan sambil duduk. Waktu zikri, utamanya zikir menghadap ke kiblat. Waqudan ala junubihim, ya sambil tiduran, silakan. Cuman kita ambil yang lebih utama. Li'anal hadisa tafsirul Quran, karena hadis ini yaitu mentafsirkan Al-Quran yang tadi disebutkan dalam madhab sahih yang terpilih, indal masyayikh wal ulama'il ahyar, menurut para guru dan ulama terpilih, dan dalam kitab Syarah Aqidah Sanusi an ba'di sahabati radhiyallahu anhum, dari sebagian sahabat Nabi radhiyallahu anhum, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi, siapa orang yang membaca la ilaha illallah ikhlas di dalam hatinya, wa madduha, dan dipanjangkan zikirnya, ghafarallahu, gufiro lahu arba'atu ala bidam bin minal kabair, maka diampuni kepada dia orang yang berzikir 4.000 dosa besar. Kila fa'ilam takun hadir dulu, bila mana dia tidak punya dosa, ghafarallahu min dunubi abawaihi wa ahlihi wa ikhwanihi, diampuni dosa besar ibu bapaknya dan keluarganya. Dan dosa tetap jelas keterangan, tapi wamaduha dipanjangkan tadi sampai ada timbangannya di sini, timbangan zikir lahnya 2 harakat, ilallahnya 3 harakat. Gitu. Kita jangan ke bawah sama orang yang tidak menguasai ilmu qiraat. Tiba-tiba datang di pengacau zikir, oh la ilallah, la ilaha illallah, penyakit. Karena ada bacaan kan, wa tarattilil Qur'an tartila, mengadopsi daripada hari itu baca secara tartil zikir sebagaimana membaca Quran. Gunakan ilmu tajwid di situ. Ada mad tabi'i 2 harakat. Terus di sini diterangkan itu di lafzul jalalah, lafaz Allah illallahnya 3 harakat. Tuh. Wayajuju tuluhu gitu. Wayajuju dia ta'ala qadri alif ya, ditambahi sampai lebih lamnya dari 2 harakat, nggak masalah di sini. Ya juju benar lam sampai 3 harakat, ini ada keterangan angka itu.
dia panjangkan misalnya. Jadi kembali itu yang tadi diterangkan, yaitu diampuni dosa 4.000 dosa besar dari dirinya. Seandainya dirinya tidak punya dosa besar, diampuni diri, yaitu dosa besar ibu bapaknya, keluarganya, dan dosa besar di tetangganya. Wala bi hirjis samin al-murad ayam ada bimodili ya juju madu alif la wala yazidu ala qadri khamsi alifatin, dan lapatnya tidak boleh dibaca 5 alif gitu. Wa amamadu ilah malah nun ya juju jatuh ala qadri alifin. Dalam ilah la ilah dia panjangkan sampai 3 harkat, nggak masalah. Lebih daripada 3 harkat, 5 harkat, hukuman qiraatnya bacaannya makruh gitu. Maka lakinnahu qadru salasu alifatin wa yajibu an taqwa al-hamzah ilah gitu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi kita ngambil yang utama gitu. Tadi dikatakan kita mau wajibah setelah sholat silakan, mau wajibah siang malam silakan, mau pada asar silakan. Cuma tadi disebut utamanya wajibah. Wajibah itu apa sih? Melanggengkan wiridan di utamanya jam 10 siang. Itu sudah jauh daripada waktu subuh, dekat ke waktu itu, maka pahalanya seperti zikir semalam suntuk. Nggak lama udah ya, dari jam 10 itu mau setengah jam ke, mau 5 menit ke, 10 menit ke, yang penting di waktu itu pahalanya seperti zikir semalam suntuk. Yang mau sejam dipulkan dari jam 10 pas jam 11, mangga sesudahnya lalu tidur kayak luna, mangga. Wala yajuzu waqfu ala ilah, dan kamu tidak boleh mewakaf lafaz ilah. Contoh la ilaha illallah, la ilaha illallah, tidak boleh ilahnya diwakaf, tetap harus la ilaha illallah. Kalau diwasal la ilaha illallah, la ilaha illallah. Wala ba'dul kalimat thayyibah kufrun wa ba'duha imanun. Seandainya kita membaca la ilaha tiada tuh berarti kufur. Wa ba'duha imanun, sebagiannya illallah. Itu kalimat imannya. Kalimat tidak imannya la ilaha, yang artinya tiada tuh. Kemudian terakhir kalimat illallah, tiada Tuhan melainkan. Kalau orang mati la ilaha, out, siap-siap la ilaha, langsung nggak sampai illallah, maka mati dalam posisi tidak membawa karena kalimat iman dalam kalimat la ilaha illallah itu bukan la ilahanya, tapi ilallahnya yang disebut kalimat iman. Ada orang yang mati ditalkinin bisa la ilaha illallah, dia ngikutin la ilaha, lepas iman, lepas maka kita pantas yang talqin suka mengatakan sabatakallahu qaula sa'id. Semoga Allah memberikan ucapan yang tepat, tidak keluar daripada ilallahnya. Jangan sampai sebatas la ilaha lalu nyabaknya dicabut.
mati tanpa iman, karena mati membawa la ilaha, tidak membawa illallah. Itu yang ngeri. Maka kita suka berdoa, Allahumma inna nas'aluka husnul khotimah wa na'udzubika min syarril akibah. Itu dasarnya apa? Supaya kita mati dalam mengucapkan la ilaha illallah, tidak hanya sampai la ilaha saja, tapi sampai illallah. Itu yang ngeri. Karena ketika kita sakaratul maut, iblis menggodanya, naudzubillah. Iblis datang akan menjelma menyerupai ibu kita dengan membawa air. Kata kita haus pengen minum, karena orang yang sakaratul maut, seandainya air semua lautan diminumkan, air semua sungai diminumkan, maka tidak hilang hausnya. Maka iblis datang menyerupai mak kita, ma haus. Kata iblis, nanti mak kasih minum, coba tolong katakan la ilaha, tiada Tuhan, tiada Tuhan. Nah di situ iblis menyerupai mak kita, tidak tergoda kita. Datang lagi iblis menyerupai bapak kita, Pak haus. Maka main kalau musakarat itu hausnya, ya, pengen minum, bapak bawa air diganti, kau akan ucapkan tiada Tuhan, la ilaha, tiada Tuhan. Allah. Setan yang tidak bisa menyerupai Rasulullah SAW. Maka kalau orang mimpi bertemu Nabi, hadaru ya Tuhan, itu mimpi benar, yang nyata. Karena kata Nabi, inna syaitan ala tamasalubi, setan tidak bisa menyerupai aku. Setan kurang ajar menyerupai guru, datang kita lagi sangat menyerupai ajengan ulama, datang menyerupai kiai ini anda, kiai saya haus, saya baca kiai bang penting ya air nih, itu iblis gila. Kiai yang gue kasih minum terus sebutkan ya, kata ada Tuhan, la ilaha Allahu Akbar. Ketika kita mengucapkan la ilaha, maka iblis beruntung. Orang itu mati tidak membawa iman, karena la ilaha itu kalimatul kufri, kalimat kufur. Ilallahnya kalimatul iman. Itu ada kalimat kufur yang diakhiri oleh kalimat iman. Gitu ya. Dikit lagi nih yang buru-buru pulang. Dokter pulang dulu sama jauh. Ya, kembali ke masalah tadi ya, utamanya zikir yang utama dipanjangkan, 2 harokat lahnya, ilallahnya 3 harokat utamanya, dan tidak boleh menyebutkan lafaz itu ilah, la ilah illallah, la ilah illallah, tidak boleh, itu haram hukumnya, dituntaskan la ilaha illallah. Nah, la ilaha illallah mawjudun ma'budun, satu makna mawjud, dalam arti direkarkan tiada Tuhan melainkan wujud Allah, karena Allah memiliki sifat wujud. Kedua, makna ma'bud, tiada Tuhan yang wajib disembah melainkan Allah. Ketiga, makna matlub, tiada Tuhan yang wajib disembah, yang dicari melainkan Allah. Jadi tiada Tuhan, la ilaha, tiada Tuhan, matlubun yang dicari melainkan Allah. Gitu. Jadi la ilaha, tiada Tuhan, matlubun yang dicari ilallah melainkan Allah. Keempat, makna masbud. Zikir itu ada 4 makna. Pertama makna wujud, kedua makna makbud, ketiga makna maqlub, keempat makna mashhud, mashhudun.
Berarti mengartikannya gimana dalam hati? La ilaha illallah. Tiada Tuhan ya selain, tiada mas'udun yang bersaksi melainkan Allah. Tiada Tuhan yang bersaksi melainkan Allah. Nah, bihasbi maqamati ahli dzikri ini menghitung kemampuan kita memanahkannya. Kita memanahkannya biasanya apa dalam hati? Gitu sama biasanya begini, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang wajib disembah melainkan Allah. Berarti kita lari kemana ma'bud. Kalau memang dia bisanya biasa maqamati, menghitung-hitung derajat kemampuan ahli zikir ini, mampunya mengikrarkan sifat wujud, apa sifat ma'bud, apa sifat matlub, apa sifat masbud. Kalau sifat wujud contohnya tadi, la ilaha illallah, tiada Tuhan yang wajib disembah melainkan wujud Allah. Mana pertama yang diikrarkan dalam hati ketika lisan kita mengucapkan la ilaha. Kedua, makna ma'bud. Ma'bud itu makna disembah. Tiada Tuhan yang wajib disembah melainkan Allah. Ketiga, makna maksud, matlub. Tiada Tuhan yang wajib dicari melainkan Allah. Gitu. Karena kita sedang mencari Tuhan. Tiada Tuhan yang wajib dicari, matlubun yang dicari. Gitu. Sehingga disimpangin. Tiada Tuhan yang wajib dicari melainkan Allah. Makna keempat, tiada Tuhan yang wajib disaksikan melainkan Allah. Makna maksud, makna kesaksian adanya Allah. Nah, kita yang biasa yang mana? Saya mah biasa yang biasa, la ilaha illallah, tiada Tuhan yang wajib disembah melainkan. Ya bisanya itu, makom kita bisanya itu aja. Kalau mau ganti ke makna wujud kaku hati, karena tergantung kebiasaan. Kita misalnya Pak Samsudin udah biasa, Pak Samsudin la ilaha illallah dalam hati, tiada Tuhan yang wajib disembah melainkan Allah. Biasanya ikrar itu pas mau pindah ke mana wujud kaku, ya udah itu aja. Gitu. Karena di sini diterangkan bihasbi maqamati ahli dzikri wa alati dzawil fikri, tergantung menghitung kemampuan makom ahli zikir dalam pelaksanaan zikir dan memiliki pemikiran. Itu. Paham? Ini mungkin hanya bahasan sampai di situ, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan menjadi bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As'aluka bi'isatika wa jalalika wa jamalika wa nas'aluka bibarakatuh hadal majlis wa nas'aluka bibarakatuh ma'akati bisayyidil qawli ajatina wa barakatuh wa sidana wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala rasulih alhamdulillah wa alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.